Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel. Nah, di video kali ini kakak akan menjabarkan pembahasan terkait materi fisika untuk kelas 12, tepatnya untuk materi listrik dinamis. Jadi bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, silakan di-subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan informasi-informasi dan materi-materi pembelajaran di sekolah. Oke, sekarang kita langsung lihat ke penjabaran materinya. Oke, sekarang sebelum kita lihat materinya, kita lihat dulu mind map-nya. Jadi di sini sudah kakak sediakan mind map ya. Dari mind map ini bisa ada dilihat untuk listrik dinamis bagian pertama, kita akan bahas 4 poin. Poin yang pertama tentang kuat arus listrik, kemudian tentang hambatan pada bahan konduktor, bisa itu kawat ataupun logam sejenisnya, kemudian tentang alat ukur listrik, dan tentang ukur ohm. Oke, jadi yang harus adik-adik ingat kembali, listrik dinamis ini merupakan materi yang sudah adik-adik pelajari di SMP. Jadi ini bukan materi yang baru dan adik-adik pasti bisa menyelesaikan bagaimanapun nanti bentuk soal dari listrik dinamis ini. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk poin yang pertama. Poin yang pertama itu tentang kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik ini bisa kita simbolkan dengan I besar. Jadi simbolnya I besar ya. Di mana arti dari kuat arus listrik ini adalah jumlah muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Itu yang disebut dengan arus listrik. Nah, adik-adik ingat kembali, muatan listrik ini merupakan besaran fisika. Simbolnya adalah Q. Dan waktu ini juga besaran fisika. Simbolnya adalah T. Jadi dari pengertian kuat arus listrik ini bisa kita buat rumus untuk menentukan I itu, di mana I tentu nilainya adalah muatan listrik Q per waktu atau per T. Jadi ini bisa adik-adik gunakan untuk menentukan nilai dari kuat arus listrik. Nah, nanti kalau di soal adik-adik menemukan nilai muatan itu dalam bentuk persamaan T. Itu tinggal adik-adik gunakan turunan. Jadi I itu nilainya sama dengan turunan muatan terhadap waktu. Gampang ya? Nah, bedakan kalau rumus yang pertama ini kalau dinyatakan dalam bentuk angka langsung, kalau ini berarti dalam bentuk persamaan Q. Jadi dinyatakan dalam bentuk persamaan Q. Nah, tentu persamaan Q terhadap waktu. Misalnya 2T ditambah T gitu. Berarti kan itu dinyatakan dalam bentuk persamaan T untuk nilai Q. Oke ya, adik-adik. Nah, nanti kalau di soal juga adik-adik menemukan nilai Q itu dihubungkannya dengan muatan elektron. Jadi nilai Q ada lagi hubungannya dengan muatan elektron, di mana Q itu nilainya adalah banyak elektron dikali dengan muatan elektron. Nah, ini kan tinggal nanti gampang kalau misalnya ditanya I, tinggal ada substitusi nilai Q ke dalam persamaan I yang di awal. Oke, kalau misalnya nanti ditanya lagi hubungan grafik arus terhadap waktu. Jadi grafik arus terhadap T. Nah, kalau kita lihat dari persamaan yang ada, ini kan nampak I dengan T, bahwa I itu berbanding terbalik dengan T ya. Nah, kalau kita buatkan grafiknya, grafik I terhadap T itu ini I, ini T, semakin besar I maka T-nya semakin kecil, atau semakin besar waktu maka I-nya semakin kecil. Nanti bentuk grafiknya linear ke bawah. Oke ya. Nah, dari grafik I terhadap T ini adik-adik bisa menentukan nilai muatan, di mana nilai muatan listrik itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Jadi ini adalah nilai dari Q. Q tadi kakak sampaikan sama dengan luas daerah di bawah grafik.
pasir. Kalau kita lihat di gambar, ini kan daerahnya segitiga ya. Nah, berarti Q itu bisa kita tentukan dengan rumus luas segitiga. Oke, biar adik-adik nggak lupa dengan variabel-variabel yang ada, di sini kakak buatkan keterangannya. Jadi keterangan rumus ya. Q ini tadi untuk simbol muatan listrik. Ingat lagi, muatan listrik ini satuan SI-nya adalah coulomb atau kita singkat dengan C besar. Kalau T itu adalah simbol untuk waktu. Waktu satuannya adalah second atau detik. I tadi simbol untuk kuat arus listrik. Oke ya, arus listrik. Nah, apa satuannya? Dari rumusnya tadi kan Q per T. Berarti satuannya tentu coulomb per second. Jadi coulomb per second atau coulomb per second ini kita singkat dengan A besar. Apa itu A besar? A besar ini adalah singkatan untuk ampere. Oke, selanjutnya apa lagi? N. N ini adalah jumlah elektron yang mengalir. Oke ya, kalau jumlah berarti kan satuannya biasanya buah atau banyak. Oke, kalau E- ini adalah simbol untuk muatan elektron. Ingat lagi, di pelajaran kimia, muatan elektron ini kan udah ketetapan, di mana nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Oke ya. Nah, itu dia untuk variabel-variabel yang harus dan wajib ada diketahui untuk bahasan kuat arus listrik. Nah, selain ini, kesalahan yang sering terjadi untuk adik-adik adalah ketika mengubah satuan atau konversi satuan. Jadi ketika mengubah satuan. Yang pertama untuk satuan muatan. Satuan SI muatan tadi kan coulomb. Biasanya di dalam soal itu ada yang dinyatakan dalam milicoulomb. Berarti tugas adik-adik ubah dulu ke coulomb. Milicoulomb ke coulomb ini sama dengan milimeter ke meter. Berarti adik-adik tinggal bagi 1000 atau kali 10 pangkat min 3. Oke ya. Nah, terus ada lagi mikrocoulomb. Mikrocoulomb ini ke coulomb, ini tinggal dibagi 1 juta atau kali 10 pangkat min 6. Nah, itu biasanya untuk yang muatan. Kalau untuk arus, biasanya dalam miliampere nih. Berarti ini sama dengan yang di atas. Kalau diminta untuk mengubah ke ampere, berarti adik-adik tinggal bagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3. Oke, aman ya adik-adik ya. Jangan salah lagi nanti ketika mengubah satuan. Satuan yang kita gunakan itu adalah satuan SI. Itu dia untuk penjabaran kuat arus listrik. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu tentang hambatan pada bahan konduktor. Jadi adik-adik mesti ingat kembali ya, bahan konduktor itu adalah bahan yang bisa menghantarkan listrik dengan baik. Nah, misalnya di sini kakak ambil sebuah logam. Logam ini tentu memiliki luas penampang tertentu, ini luas penampangnya, dan untuk luas penampang ini bisa kita simbolkan dengan A besar. Terus kakak ngambilnya dengan panjang tertentu, panjang bisa kita simbolkan dengan L. Dan setiap logam itu pasti memiliki jenis yang berbeda-beda. Nah, untuk jenis logam ini bisa kita simbolkan dengan ρ. Nah, ρ biasanya ada disebut dengan massa jenis. Otomatis dari 3 variabel ini bisa kita tentukan nilai dari hambatan pada bahan konduktor. Hambatan kita simbolkan dengan R, di mana nilai R itu sama dengan ρ dikali L per A. Oke ya, jadi ini nilai untuk menentukan hambatan pada bahan konduktor. Nah, dari rumus ini bisa kita tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada bahan konduktor. Karena ada 3 variabel yang mempengaruhinya, berarti juga ada 3 faktor yang mempengaruhi nilai hambatan konduktor tersebut. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi R pada bahan konduktor. Pada bahan konduktor ya, atau pada sebuah logam. Yang pertama, tentu yang mempengaruhinya itu adalah jenis dari
logam yang kita gunakan, yaitu disimbolkan dengan Rho tadi, jenis logam. Kemudian apa lagi? A itu tadi untuk luas logam, jadi luasnya juga mempengaruhi. Terus apa lagi? L itu adalah panjang logam. Dan biasanya untuk faktor-faktor ini ada tambahannya, yaitu untuk variabel suhu. Jadi ternyata suhu juga mempengaruhi hambatan pada bahan konduktor. Nah, bagaimana bentuk hubungan suhu dengan R? Itu hampir sama rumusnya dengan pemuaian. Jadi ada ingat lagi rumus pemuaian, tapi L pada pemuaian kita ganti dengan R atau hambatan. Delta R itu sama dengan R0 dikali alfa kali dengan delta T. Cuma persamaan ini jarang digunakan untuk soal latihan ataupun soal ulangan. Biasanya hanya digunakan untuk soal-soal masuk perguruan tinggi. Oke ya, jadi di sini biar ada yang lupa, kita bikinkan keterangannya. L itu adalah panjang logam. Panjang itu bisa kita simbol satuannya adalah meter. Oke, A ini adalah simbol untuk luas. Luas satuannya meter per segi. Sedangkan Rho yang biasanya kita sebut dengan massa jenis, di sini kita ganti dengan istilah hambatan jenis. Oke ya, hambatan jenis ini satuannya adalah ohm meter. Dan otomatis R untuk simbol hambatan tadi satuannya adalah ohm. Ini kan nggak asing lagi ya, karena udah ada dipelajari waktu SMP dulu. Ini adalah hambatan satuannya ohm. Oke, itu untuk pembahasan hambatan pada bahan konduktor. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang ketiga, yaitu tentang alat ukur listrik. Nah, untuk alat ukur listrik ini secara umum bisa kita bedakan 3 macam. Jadi ada 3 macam ya untuk jenis dari alat ukur listrik ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan ohmmeter. Kemudian ada yang disebut dengan voltmeter, dan ada yang disebut dengan ampermeter. Oke, sebetulnya dari nama-nama alat ukur ini ada pasti udah tahu apa tujuan dari alat ukur masing-masing. Nah, kalau ohmmeter tadi satuan ohm itu dimiliki oleh hambatan. Otomatis ohmmeter ini tujuannya adalah untuk mengukur hambatan. Jadi untuk mengukur hambatan listrik. Hambatan listrik bisa kita simbolkan tadi dengan R besar. Langsung aja ya, mengukur R besar atau hambatan. Nah, kalau voltmeter ini tujuannya adalah volt. Volt itu untuk satuan tegangan. Berarti untuk mengukur tegangan. Tegangan siapa? Tentu tegangan listrik. Tegangan listrik bisa kita simbolkan dengan V. Terus ampermeter. Tadi dari pengertian arus listrik dan satuan arus listrik. Ampere itu adalah satuan arus listrik. Otomatis ampermeter tujuannya adalah untuk mengukur arus listrik. Arus listrik kita simbolkan dengan I besar. Jadi mengukur I besar atau mengukur arus listrik. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memasang alat ukur ini supaya mendapatkan nilai baik itu R, V ataupun I. Kalau untuk ohmmeter ini di dalam rangkaian ataupun di dalam gambar soal dia disimbolkan dengan garis zigzag seperti ini. Dan kalau dalam kenyataannya dia digambarkan dalam bentuk cincin-cincin yang berwarna-warni. Nah, untuk menentukan nilai R secara manual bisa ada digunakan tabel warna-warna resistor. Jadi hambatan ini disebut juga dengan resistor. Tapi kalau dengan menggunakan alat ohmmeter, ada dia langsung hubungkan pada ujung-ujung hambatan ini atau pada ujung resistor. Bisa ya? Tinggal langsung kita hubungkan pada ujung-ujung resistor. Kalau voltmeter dan ampermeter ini agak berbeda, di mana kita bisa
listrik. Jadi kalau voltmeter di dalam rangkaian biasanya disimbolkan dengan V lingkaran. Ini berarti menunjukkan alat ukur voltmeter. Kalau ampermeter biasanya disimbolkan dengan A besar lingkaran. Berarti ini menunjukkan simbol untuk alat ukur ampermeter. Oke. Nah, kalau untuk memasang voltmeter, ini dalam rangkaian dipasang paralel. Jadi dia dipasang paralel. Oke ya, ingat lagi, paralel di SMP sudah ada dipelajari. Paralel itu bisa juga kita sebut dengan bercabang. Kebalikan bercabang itu disebut dengan seri. Jadi kalau untuk ampermeter dia bisa dipasang seri pada rangkaian. Oke ya. Nah, misalnya kakak gambarkan, ini sebuah resistor. Kita hubungkan dengan sebuah baterai. Oke ya. Dia syaratnya arus itu mengalir pada rangkaian tertutup. Ini kan udah tertutup nih. Nah, kita mau mengukur berapa volt atau berapa tegangan yang mengalir pada resistor. Kita pasang secara paralel. Paralel tadi kan bercabang, berarti bisa kita pasang di bawah sini ya. Ini voltmeter yang pertama, atau di atasnya. Ini kan bercabang nih, atau di atas. Ini pemasangan voltmeter yang betul. Nah, selanjutnya, kalau ampermeter, misalnya ini ada sebuah resistor, kakak hubungkan dengan sebuah baterai. Tadi syarat untuk menentukan nilai arus dengan menggunakan ampermeter ini kita pasang seri. Seri berarti sejajar. Nah, sejajar kan ini sejajar nih. Bisa kita pasang di sini untuk pengukuran ampermeter, atau di sini kita pasang ampermeternya. Boleh di sini nggak? Boleh aja. Ini kan juga sejajar. Ini juga sejajar ya. Atau di bawah, ini juga sejajar. Yang bercabang itu adalah atas bawah untuk pemasangan voltmeter. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan pengukuran, baik itu untuk volt atau tegangan dengan menggunakan voltmeter ataupun mengukur arus dengan menggunakan ampermeter, kita harus tahu juga bagaimana cara menentukan nilai yang kita dapat. Nah, biasanya kita di sekolah itu menggunakan ampermeter atau voltmeter jenis analog. Kalau digital kan nilainya langsung kebaca. Kalau analog itu adalah voltmeter atau ampermeter yang pakai jarum. Nah, di dalam ampermeter ataupun voltmeter itu ada bagian-bagian yang harus ada dipahami. Bagian yang di bawah ini biasanya ada tempat untuk memasang kabel. Ini disebut dengan batas ukur. Batas ukur kita simbolkan dengan BU. Kemudian ada jarumnya. Ada skala minimal yaitu 0, ada skala maksimum. Skala maksimum kakak simbolkan dengan SM. Nah, ketika kita hubungkan baik itu voltmeter ataupun ampermeter dalam rangkaian, tentu jarumnya akan bergerak kan? Misalnya jarumnya di sini nih. Oke, ini skala-skalanya. Nah, angka yang ditunjukkan jarum di sini kakak simbolkan dengan AJ. Nah, bagaimana cara menentukan nilai V ataupun nilai I? Di sini persamaannya sama, di mana nilai V atau nilai I itu bisa kita tentukan dengan angka yang ditunjukkan jarum dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur yang kita gunakan. Oke ya. Nah, bagaimana cara kita membedakan apakah di soal itu merupakan ampermeter ataupun voltmeter? Biasanya di dalam batas ukur ini ada tandanya. Kalau tandanya V berarti itu untuk voltmeter. Kalau tandanya A berarti itu untuk ampermeter. Oke ya, itu untuk poin tentang alat ukur listrik. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang D. Di mana poin D ini tentang hukum Ohm. Jadi ada diingat kembali memorinya waktu SMP, di mana hukum Ohm ini dia menjelaskan hubungan antara tegangan dan arus. Di mana tegangan itu sebanding dengan arus. Tegangan kita simbolkan dengan V dan arus tadi kita simbolkan dengan I. Nah, ingat lagi, sebanding maksudnya apa? Ketika tegangan yang kita berikan besar, maka arus yang dihasilkan juga besar.
Sebaliknya, ketika tegangan yang kita gunakan itu kecil, maka arus yang dihasilkan juga akan kecil. Itu yang disebut dengan sebanding. Tapi dalam hukum Ohm ini ada variabel yang dianggap konstan atau tetap, yaitu variabel hambatan. Nah, dari hubungan ini bisa kita bikin persamaan untuk hukum Ohm, di mana V tadi kan katanya sebanding ya. Sebanding kita simbolkan dengan ini, sebanding terhadap I. Nah, untuk mengubah tanda kesebandingan ini menjadi tanda sama dengan, kita butuh konstanta. Nilai yang dianggap konstan tadi kata kakak adalah hambatan. Berarti nilai V sama dengan I dikali dengan R. Atau biar gampang adanya tinggal ingat VIR. Oke ya. Nah, ini tinggal adanya bolak-balik rumus, nanti tergantung apa yang ditanya. Jangan sampai salah bolak-balik rumus. Ini kakak ingatkan lagi, ketika adanya bingung bolak-balik rumus, bisa bantu dengan rumus segitiga. Berarti di sini V, ini I, ini adalah R. Ini bagi, ini adalah kali. Kalau ditanya V berarti tutup V. Rumus kita adalah I kali R. Kalau ditanya I tutup I, berarti V bagi R. Begitu juga untuk menentukan nilai R. Jadi di sini kata kuncinya tadi adalah R-nya tetap ya, R konstan atau R-nya tetap. Oke. Nah, biar ada nggak salah nanti dalam mengingat persamaan, di sini kakak bikinkan keterangan rumus di mana V tadi itu adalah simbol untuk tegangan listrik. Tegangan listrik satuannya adalah volt ya. Tadi udah kita bahas di dalam alat ukur. Nah, kemudian I ini tadi kuat arus listrik. Ingat lagi, kuat arus listrik tadi satuannya coulomb per second atau kita singkat dengan ampere. R tadi kita bahas dalam hambatan pada bahan konduktor. R itu adalah hambatan. Hambatan ini satuannya adalah ohm atau biasa juga disimbolkan dengan tanda omega. Oke, selanjutnya kalau ditanya nanti grafik, bagaimana bentuk grafik hubungan V terhadap I? Ini paling gampang nih, karena tadi hubungannya sebanding, artinya ketika V besar maka I besar, ketika V kecil maka I kecil. Berarti adanya tinggal bikin hubungannya itu adalah linear. Ini V, ini I. Dia kan sebanding tadi ya, berarti dia linear. Pembagiannya menghasilkan nilai R yang selalu sama karena nilai R tetap. Oke, adik-adik itu untuk poin hukum Ohm. Nah, jadi sekarang kita simpulkan untuk pembelajaran di video ini, di mana tadi di awal kakak sampaikan tentang mind map listrik dinamis. Kita bahas 4 poin: kuat arus listrik, hambatan pada bahan konduktor, alat ukur, dan hukum Ohm. Nah, hal yang harus ada diingat dalam bahasan kuat arus listrik, yang pertama tadi pengertiannya. Dari pengertian bisa kita buat persamaan di mana I itu nilainya adalah Q per T. Oke ya. Terus apa lagi yang harus ada dipahami ketika muatan listrik dinyatakan dalam bentuk persamaan T, maka tinggal digunakan turunan. Berarti dQ per dt. Terus kalau ditanya nanti hubungan antara muatan listrik dengan muatan elektron, nilai Q itu sama dengan banyak elektron dikali dengan muatan elektron. Dan kalau dari grafik I terhadap T, nilai Q itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Ini ya, poin-poin yang harus ada dipahami dalam bahasan kuat arus listrik. Kemudian, dalam bahasan hambatan pada bahan konduktor, ini hal yang harus ada diingat itu adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan. Ada 4. Yang pertama, ada jenis dari bahan konduktor, bisa logam atau kawat, kita simbolkan dengan Rho. Kemudian panjangnya dan luas penampang. Tambah lagi variabel suhu atau delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Suhu itu kita simbolkan dengan T di sini.
Ini untuk yang bagian hambatan pada bahan konduktor. Kalau alat ukur listrik di sini yang harus ada diingat itu ada 3 ya. Ada ohmmeter, ada ampermeter, ada voltmeter. Jadi ohmmeter ini tujuannya adalah untuk menentukan nilai hambatan. Kemudian voltmeter ini tujuannya adalah untuk mengukur tegangan listrik, dan ampermeter ini tujuannya adalah untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, bagaimana cara pemasangannya tadi sudah kita jabarkan. Selanjutnya hukum Ohm. Hukum Ohm di sini menjelaskan hubungan antara V, bahwa V itu sebanding dengan I. Untuk mengubah kadar kesebandingan kita butuh nilai yang konstan. Nilai yang konstan dalam hukum Ohm adalah hambatan. Jadi V sama dengan I kali R. Jadi nilai R itu selalu konstan atau tepat. Oke, adik-adik, itu untuk pembahasan listrik dinamis. Semoga bermanfaat.